Show, hey guys, Max, so let's go. Alright. Ya guys, kali ini gue berada di Malai ya. Seperti kalian tahu, gue masih di Malai dan besok gue akan ke Singapura. Jadi masih di luar negeri teman-teman. Jadi hari ini ngobrolin atau bacotin race-nya, gue singkat aja lah ya. Cuma bacot-bacot aja dan juga mungkin kali ini gue ya minim lah masukin gambarnya karena ini agak kesulitan, gue nggak ada komputer teman-teman buat ngedit juga. Jadi ya kita langsung aja obrolin Japanese Grand Prix kemarin. Untungnya kemarin kita juga sempet nobar ya, sempet nimbrung bareng. Jadi gue lihat semuanya teman-teman, jadi nggak ada yang miss. So ya harusnya gue bisa obrolin secara lengkap hopefully. Dan ya langsung aja, jangan lupa like dulu videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang kepengen ngikutin perjalanan gue selama di Singapura, silahkan follow Instagram gue juga gitu ya. Thank you so much. Langsung ke videonya. Let's go. Ya, dan langsung aja kita bahas Japanese Grand Prix teman-teman, yang mana kemarin podium pertama buat Oscar Piastri ya. Congratulations buat Oscar, baik banget. McLaren kayaknya nggak rugi banget ya untuk hire Oscar selama di McLaren gitu ya. Dan menendang Ricciardo, ngebela-belain bayar lebih buat Ricciardo gitu kan, buat tempatnya Oscar yang mana kontraknya kan harusnya tahun ini masih punyanya Ricciardo gitu. Ternyata ditendang teman-teman. Jadi kita belajar ya kalau di F1 tuh nggak ada yang permanen teman-teman ya. Nick De Vries ketendang padahal kontraknya masih ada. Ricciardo ketendang ya. Perez hati-hati bro, Perez ya sebentar lagi kayaknya. Jadi ya menurut kalian gimana performa Perez? Karena Perez tuh banyak yang bilang Perez kenapa sekarang dihujat sih gitu kan. Masalahnya bukan, ya sebenarnya nggak ngehujat sih. Sebenarnya kita ya namanya netizen ya, mulutnya suka kemana-mana aja gitu. Cuma ya gimana lagi, karena performa dia tuh harapannya, karena yang bikin sulit adalah Perez itu saingannya tuh Verstappen teman-teman ya. Maksudnya teammate-nya tuh Verstappen, makanya kita ngebandingin Perez tuh sangat-sangat jauh gitu lah ya kalau sama Verstappen gitu kan. Dia nggak hoki lah dapat teammate-nya Verstappen. Mungkin kalau teammate dia kayak Liam Lawson, Yuki gitu, gue yakin mungkin dia masih oke lah gitu kan. Tapi karena teammate-nya Verstappen kesannya beberapa race belakangan ini, termasuk kemarin di Jepang ya, dia jadinya melempem banget gitu. Bahkan dia nggak masuk ke top 5 ya kemarin ya. Bentar, gue agak lupa juga bentar. Berarti kan pertama kan Max, Lando, iya nggak masuk top 5 kan, bener kan? Kan 4-nya Leclerc, 5-nya Hamilton ya. 6 Sainz. Tuh, kemana Perez? Oh, Perez kemarin DNF, gue lupa ding. Iya, Perez kemarin DNF ya, yang sempat keluar lagi untuk serve penaltinya gitu kan. Berarti ya gue nggak tahu dah apa yang terjadi sama Perez, kenapa kok semakin kesini semakin malah turun gitu dia performanya ya. Jadi ya kita lihat aja, nggak tahu kenapa Perez tahun depan gimana. Gue sih kepingin Liam Lawson ada di F1 ya. Kalau bisa dia masuk ke Red Bull langsung ya bagus, tapi kalau nggak apa-apa. Ricciardo aja yang masuk ke gantiin Perez, Liam sama Yuki gitu. Tapi kan Ricciardo sama Yuki udah confirm di AlphaTauri. Jadi seatnya masih ada kosong. Tapi kan ya kalian tahu Red Bull sama AlphaTauri suka ganti-ganti driver ya. Jadi nggak menutup kemungkinan Ricciardo yang digeser atau Yuki yang digeser ke Red Bull, terus Liam yang masuk ke AlphaTauri. Karena sayang banget ya, Liam Lawson performanya di 4 race belakangan ini bagus temen-temen ya. Walaupun dia rookie, baru balapan 4 kali, literally 4 kali, tapi 4-4-nya itu mantap gitu ya, nggak mengecewakan lah. Jadi harusnya sayang kalau misalnya Liam Lawson nggak masuk ke F1 ya. Banyak yang bilang, menurut kalian gimana Liam Lawson lah? Karena kan banyak yang kemarin pas gue bilang gini, enggak bang, kan baru race-nya baru 3 gitu kan. Nah ini coba sekarang udah 4 race nih, menurut kalian gimana gitu kan. Oke, lanjut ya. Kemarin Max gak usah dibahas lah ya, Max udah balik lagi, udah kenceng. McLaren udah bagus banget kemarin. Memang pace-nya Oscar Piastri itu kemarin kalau menurut gua masih kalah lah ya sama Norris. Tapi somehow McLaren tetap menjadi mobil tercepat nomor 2 kemarin di track. Ferrari nggak bisa ngejar, Leclerc awal-awal doang yang ya 3 detik, 2 detik sama Oscar, tapi ujung-ujungnya juga nggak ngejar. Jadi tetap McLaren menjadi mobil tercepat nomor 2 kemarin di track. Mobil tercepat pertama Max Verstappen ya, mobilnya Perez enggak. Mobilnya, kesannya mereka itu kayak mobilnya beda gitu teman-teman ya. Padahal Max Verstappen udah bilang mobilnya mereka sama gitu. Oke, jadi McLaren ya bagus banget. Kemarin bisa eksekusi dengan baik semua, strateginya juga bagus.
Dan awal-awalnya doang yang Oscar Piastri undercut Norris, tapi udah disalip balik akhirnya, dan Norris juga akhirnya udah bisa jauh banget gitu kan. Karena waktu itu Norris disuruh jaga ban supaya bisa ngelawan George Russell yang pakai satu stop strategi. Jadi George Russell kemarin satu stop strategi juga. Ya kita kemarin McLaren bagus, bawahnya ada Ferrari. Ferrari juga, ya walaupun memang Ferrari kemarin kembali caur ya, maksudnya ya bukan caur-caur banget sih, tapi at least nggak bisa nyaingin McLaren gitu, yang mana kemarin kan di Singapura bisa tuh bisa menahan Norris tuh yang Sainz gitu ya. Atau kemana kemarin di Jepang kembali ke wujud aslinya teman-teman, semua kembali ke wujud aslinya sih, termasuk Max gitu ya. Kemarin Singapura tuh kayak aneh aja, kayak semuanya nggak disangka-sangka gitu, tapi sekarang di Jepang udah balik lagi normal, udah sesuai kayak race-race sebelumnya. McLaren di bawahnya Red Bull gitu ya. Ferrari kembali ya masih nomor 3 lah ya, masih bisa ngejar McLaren mungkin kalau setupnya pas. Gue nggak tahu juga Ferrari kenapa. Carlos saya juga balik di belakangnya Leclerc kemarin, dan Hamilton juga oke. Mercedes kemarin bagus-bagus aja, dan Russell yang mungkin agak lagi-lagi ya, Russell balik ke ambisius teman-teman ya, dia orangnya ambisius banget akhir-akhir ini. Kemarin kepingin bisa apa namanya berada di depan terus, of course ya, pembalap sih harus kayak gitu sih. Dan untungnya sayangnya dia nggak bisa ya, karena bannya kemarin dia cuma one stop strategi, jadi bannya udah melempem teman-teman, dan harus kesalip sama Hamilton dan Carlos Sainz. Jadi Carlos Sainz di P6, berarti Russell yang P7 ya. Jadi ya kemarin Mercedes gak bagus-bagus amat, masih berarti masih bisa dibilang masih kencengan Ferrari lah ya dari Mercedes. Walaupun kemarin Carlos Sainz nggak bisa nyalip Hamilton sih di akhir-akhir ya. Tapi masih ya Leclerc masih di atasnya Hamilton lah ya. It's okay. Dan sisanya Alonso ya kemarin gue juga nopal sih yang lebih lebih ke Alonso ya. Gue nggak terlalu Alonso banget nih, tapi kemarin bagus lah balapannya Alonso, not bad juga. Tapi memang Aston Martin udah nggak terlalu kelihatan kuat lagi teman-teman, balik lagi ya, udah nggak seperti awal-awal musim yang mana Aston Martin tuh kuat banget. Sekarang Aston Martin nggak nggak sekuat itu, udah melempem ya, udah fightnya udah nggak bisa enak gitu. Dia ngelawan Ocon aja, kalau di musim awal-awal Aston Martin lawan Alpine tuh udah gampang banget itu nyalipnya ya. Sekarang Ocon bisa nahan berlap-lap ya si Alonso gitu, sampai ditahan terus sama Ocon gitu kan. Jadi Alpine sama Aston Martin kalau menurut gua sekarang udah mirip-mirip nih. Udah sama nih. Beda waktu awal-awal musim kemarin yang mana Aston Martin kenceng banget gitu kan. Dan ya gue jadi keinget Perez ya, yang mana Perez nyundul si Magnussen teman-teman di hairpin. Itu juga highlight gue kemarin. Perez 2 race belakangan ini dia mainnya berusaha gerusu lah ya istilahnya, mainnya rusuh banget, nyundul sana sini gitu. Kemarin Albon di Singapura, sekarang Magnussen di hairpin kemarin di Jepang. Itu juga aneh banget ya, Perez mainnya parah banget. Gue nggak tahu kenapa, harusnya ya ini harus dibilangin sih Perez, lu mainnya yang bener coy. Ya mungkin karena dia di belakang kali ya, jadi dia pingin segera mengejar ke depan. Padahal dia tuh pakai Red Bull loh, kenapa nggak santai aja gitu? Pakai Red Bull kan gue yakin bisa-bisa aja lah ngejar lah gitu kan. Jadi ya atau mungkin skill dia yang kurang kali ya untuk ngejar. Kalau itu Max Verstappen gue yakin dikejarnya gampang banget sih. Maksudnya untuk kembali ke depan gitu maksud gue. Ya mungkin nggak bisa ke P1 of course, cuma untuk balik ke depannya kan pasti bisa aja, top 5 bahkan mungkin top 3. Kalau Max tuh gue percaya bisa-bisa aja di Jepang kemarin ya. Jadi tinggal itu aja teman-teman. Dan kemarin Haas ya gitu-gitu aja lah. Haas banyak yang di DNF juga. Logan Sargent juga kurang ya. Logan Sargent ya belakangan ini nggak tahu kenapa dia kurang menjanjikan ya, Logan Sargent sebagai rookie teman-teman. Banyak yang menyuruh Liam Lawson menggantikan Logan Sargent aja kalau nggak ada tempat di di AlphaTauri gitu kan. Itu juga hal yang sedih sih sebetulnya ya. Logan gue padahal lumayan seneng tuh sama Logan, cuma nggak tahu kenapa akhir-akhir ini dia selalu kurang bagus gitu ya. Albon, William awal-awal atau setengah musim ini bahkan mobilnya bagus, tapi kemarin
kita kembali melihat Williams struggle ya teman-teman ya di belakang gitu, kita nggak tahu kenapa balik lagi, padahal kapan lalu tuh udah bagus gitu, Williams udah poin-poin gitu kan, sekarang balik lagi jelek ya Williams. Itu juga mungkin karena kemarin Albon mobilnya juga damage ya, karena di awal-awal start Albon kan bener ketabrak tuh yang mobilnya sampai sampai naik gitu ya. Jadi ya sayang banget Albon, gua nggak tahu kenapa. Dan Bottas juga kelempar di hairpin kemarin, Alfa Romeo gitu ya. Jadi kemarin tim-tim papan bawahnya hilang semua ya, banyak yang DNF teman-teman, sayang banget ya, banyak yang DNF juga. Tapi overall kemarin balapannya sebenarnya nggak terlalu excited ya, balapannya boring gitu-gitu aja. Orang Max Verstappen doang di depan, nggak ada yang berubah posisinya, 1, 2, 3, 4 bahkan sampai Leclerc P4 ya, Leclerc P4 finish P4, jadi nggak terlalu banyak berubah, cuma Norris sama Oscar aja yang tuker ya. Jadi brace-nya basically nggak terlalu excited banget, cuma ya kita bisa lihat kembali lagi ya, pace mereka tim-tim itu kembali lagi ke tempat asalnya gitulah istilahnya. Udah nggak surprising kayak di Singapura kemarin, yang kemana itu seru banget kemarin di Singapura. Sekarang race-nya balik biasa lagi gitu ya. Gak enak kan kalau Red Bull menang di depan, biasa-biasa aja race-nya teman-teman. Aduh, ya udahlah, gitu aja sih kayaknya. Gua nggak panjang lebar, mungkin buat kalian semua yang punya pendapat, punya insight dari race kemarin, silahkan tulis di kolom komentar, nanti gua akan coba baca dan balas kalau yang ada yang menarik. Dan ya, terima kasih banyak. Gua lanjut mau jalan-jalan dulu teman-teman. Jadi thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk like videonya, tinggalin komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course buat kalian yang belum subscribe, klik di subscribe button, bantu gua ke 100.000 subscriber di tahun ini semua bisa. Dan ya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye. Gak racing, gak asik coy.